Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa tekan subscribe ya, biar Mimin lebih semangat uploadnya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 15, Perusahaan Dealer Denaida. Tak terasa hari kini mulai gelap. Naya baru saja selesai membersihkan tubuhnya yang lengket akibat seharian diajak jalan-jalan oleh Daniel. Flashback on. Setelah perginya Abai dari ruangannya, Daniel terdiam sejenak. Tiba-tiba saja, pria dingin itu tersenyum misterius. Daniel melirik jam arloji di tangannya. Kemudian menatap tumpukan berkas-berkas yang harus ia tanda tangani. Baiklah, kita mulai. Daniel kembali menandatangani berkas-berkas itu. Tetapi, ia hanya menandatangani beberapa berkas yang cukup penting. Sementara sisanya ia abaikan. Setelah sudah selesai menandatangani berkas-berkas penting itu, Daniel segera beranjak dari duduknya. Sebelum Abai kembali, ia harus sudah pergi dari perusahaannya sendiri. Seperti biasa, Daniel hanya memasang wajah dinginnya. Pria itu keluar ruangan. Perusahaan milik Daniel memiliki lantai 30. Dan ruangan khusus miliknya ada di lantai paling atas. Di lantai 30 hanya ada ruangan Daniel, serta kamar khusus untuk Daniel istirahat. Bahkan di lantai itu juga ada dapur untuk Daniel. Sebab di lantai 30 itu dirancang sendiri oleh Daniel. Tentunya tidak ada yang bisa membantah apa yang ia katakan, kecuali calon istrinya, Nanti dan Abai. Daniel masuk ke dalam lift khusus untuknya. Ia turun ke lobi. Lift terbuka dan menampakkan banyaknya para pegawai perusahaan itu berlalu lalang. Kehadiran Daniel membuat mereka semua langsung membungkuk, seraya menyapa. Pagi Pak CEO. Pagi CEO. Sapa mereka beramai-ramai. Daniel hanya mengangguk dan mengibaskan telapak tangannya, bertanda menyuruh mereka untuk bubar. Semua pegawai kembali memulai pekerjaannya. Langkah kaki Daniel begitu besar. Ia ingin berlari, namun tidak bisa. Tentu saja, ia tidak ingin dilihat oleh orang-orang. Yang hanya boleh melihat kenarsisannya hanyalah orang terdekatnya. Daniel berjalan sampai keluar pagar perusahaannya. Ia tengah mencari taksi. Kebetulan sekali, taksi ingin lewat depan perusahaannya. Daniel menghentikan taksi itu. Ia segera masuk ke dalam sebelum Abai tiba. Dia lari mobil, ucap Daniel singkat. Baik tuan, sahut sang sopir seraya mengangguk kepalanya. Mobil kembali jalan dan meninggalkan halaman perusahaan. Tak lama setelah Daniel pergi, Abai kembali ke perusahaan. Jika tidak karena macet, mungkin Abai kembali sebelum Daniel pergi. Jarak antara dealer mobil dan perusahaan tidak terlalu jauh. Taksi itu berhenti di parkiran dealer mobil. Ambillah. Daniel menyerahkan beberapa lembar uang kertas yang berwarna merah. Tanpa menunggu jawaban dari sang sopir, Daniel langsung saja keluar. Kedatangannya disambut hangat oleh mereka semua. Siapkan mobil untukku. Perintah Daniel dingin kepada beberapa sales wanita yang bekerja di dealer mobil itu. Siap tuan. Mereka semua mengangguk serempak dan segera melakukan apa yang diperintahkan Daniel. Dealer mobil itu milik Daniel sendiri, dan nama perusahaan dealer tersebut memiliki nama Dealer Denaida. Denaida adalah gabungan antara nama Naya dan Daniel. Perusahaan itu dibangun setelah pertemuan keduanya yang tak sengaja. Bahkan perusahaan itu diatasnamakan Denaya, bukan Daniel. Karena Daniel ingin memberikan perusahaan dealer itu kepada Naya nantinya. Daniel begitu sangat mencintai Naya. Apapun yang Naya inginkan akan ia lakukan dan ia berikan. Cinta memang sangat sulit dijelaskan. Bahkan cinta bisa datang tiba-tiba tanpa tahu keadaan. Daniel yang dingin kepada wanita, bahkan dulu sempat membenci wanita, ini sekarang ia malah mencintai salah satu wanita yang ada di muka bumi.
Bahkan ia takut kehilangan wanita itu. Ia takut itu akan terjadi sama seperti ayahnya yang kehilangan ibunya. Alasan Daniel membenci wanita tentu saja karena ibunya yang meninggalkan ayahnya. Bahkan sampai sekarang, ibunya tidak tahu kemana. Kehidupan Daniel dulu tidak seenak sekarang. Dan alasan utama ibunya pergi karena ayahnya dulu tidak memiliki banyak uang. Ya, atau bisa disebut memiliki hidup yang pas-pasan. Dan sekarang, semua yang Daniel lakukan hanya untuk Naya. Kekayaan yang ia miliki akan ia serahkan kepada Naya. Karena Daniel benar-benar tidak ingin apa yang terjadi kepada ayahnya juga ikut terjadi kepadanya. Tak selang lama, mobil sudah disiapkan oleh mereka. Gaji kalian bulan ini akan ada bonus. Belilah baju untuk pesta pernikahanku nanti. Ucapan dari Daniel membuat mereka sedikit terkejut. Apalagi saat mendengar adanya kalimat pernikahan. Terima kasih banyak Tuan. Semoga acara pernikahan Tuan Muda lancar. Semoga Tuan Muda dan Nona Muda selalu bahagia. Seorang senang para sales. Mereka begitu sangat bahagia. Banyak yang ingin melamar pekerjaan di dealer Denaida itu. Namun, mereka kebanyakan tidak lolos dalam wawancara. Gaji di dealer Denaida tidaklah sedikit. Bekerja 1 bulan saja, sudah mampu membeli 2 unit mobil. Dalam 1 tahun, para pegawai sales dealer Denaida mampu menerima gaji 2,5 miliar. Dan gaji yang mereka terima setiap bulannya sebanyak 200 juta. Apalagi sekarang, perusahaan dealer Denaida begitu sangat ramai dan terkenal. Daniel hanya menanggapi mereka dengan deheman kecil. Ia segera pergi membawa mobil barunya. Di dalam mobil, Daniel begitu sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Naya. Bahkan ia kini tengah menaikkan kecepatan mobilnya. Denaya, gumam Daniel. Pasti Abai sedang mencariku. Daniel terkekeh seraya menyetir. Ponsel Daniel sengaja ia matikan agar Abai tidak bisa menelponnya, apalagi mengganggu aktivitasnya nanti. Sesampainya di depan rumah Naya, Daniel langsung melihat batang hidung Naya yang tengah menyapu halaman rumah. Nay, panggil Daniel yang baru saja keluar dari dalam mobilnya. Naya yang mendengar suara seseorang memanggilnya, segera menoleh ke belakang. Ia sedikit terkejut melihat kedatangan Daniel, namun juga senang tentunya. Iya Paman, bagaimana kabar Paman? Naya mendekati Daniel. Ia bertanya seolah-olah sudah lama tidak bertemu. Padahal kemarin mereka juga bertemu. Tentu saja. Balas Daniel kalem. Naya hanya menganggukkan kepalanya. Oh ya Paman, ayo masuk ke dalam. Ajak Naya. Keduanya berjalan beriringan. CEO yang dingin itu terlihat begitu sangat kalem dan tidak banyak bicara. Sial, milikku sangat cantik. Bagaimana aku harus menyembunyikannya dari penglihatan mata para laki-laki buaya? Pria itu begitu sangat gelisah, memikirkan calon istrinya yang sangat cantik. Bahkan IQ yang ia miliki seakan telah hilang akibat ditelan cinta. Kah, ini Paman L mampir ke rumah kita, panggil Naya. Satria yang berada di dalam kamar mendengar panggilan itu. 1 hari saja kau tidak bisa berpisah dari Naya. Bagaimana nantinya? Satria bergeleng kepala dan segera memutar kursi rodanya untuk keluar kamar. Paman tunggu sebentar, aku akan mengambilkan air, ucap Naya. Daniel hanya menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya kepada Satria yang baru saja menampakkan batang hidungnya. Aku akan mengajak Naya keluar, bicara Daniel dengan datar. Apakah kau tidak sibuk? Sahut Satria santai. Keduanya begitu sangat akrab, dan masalah dulu itu hanyalah akting. Dan masalah hutang memang ada, tapi tidak sebanyak yang disebutkan oleh Daniel dulu. Bahkan Daniel tidak menganggap kalau Satria berhutang kepadanya. Ia memberikannya dengan sangat senang hati. Tidak, balas Daniel dengan santai.
terserah kau saja. Mereka berdua pun kembali terdiam setelah kedatangan Naya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Dadah.